Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan kemurahan Allah kita diberikan kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang aktivitas itu tertuju hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah telah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu marilah dari kita bangun tidur hingga tidur lagi hanya satu tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah. Maka hendaklah kita menata diri, menata hati kita, mengendalikan sikap, gerak-gerik dan perbuatan kita agar terhindar dari sesuatu yang dapat mencelakakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, artinya kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Mentaati perintah Allah artinya kita harus mencurahkan kekuatan, kemampuan kita. Kita dituntut untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan perintah Allah. Ini menurut kemampuan kita. Perintah Allah kita jalankan menurut kadar kemampuan kita, karena Allah akan berikan keringanan-keringanan tatkala kita tidak mampu melakukannya. Umpamanya Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan sholat 5 waktu. Sholat ini kita lakukan dengan berdiri. Ketika kita ada uzur, kita bisa sambil duduk. Ketika duduk tidak mampu, kita dengan berbaring. Berbaring masih kesulitan, kita bisa dengan isyarat mengedipkan mata. Mengedipkan mata tidak mampu, kita disolatkan. Sedangkan kita menjauhi larangan Allah, sebenarnya ini hal yang mudah. Menjauhi larangan Allah sesuatu yang mudah menurut teori. Karena apa? Menjauhi larangan Allah tidak menuntut kita untuk melakukan apa-apa. Kita cukup diam. Jadi seharusnya menjauhi larangan Allah ini lebih gampang. Kita tidak boleh menghibah, kita jaga lisan kita diam.
kita isi dengan zikrullah. Dan marilah dalam hidup kita hiasi dengan amalan-amalan kebaikan, dan kita perbanyak saksi-saksi kita, saksi-saksi kebaikan dimanapun, bersama siapa ataupun sendirian. Kita adalah memperbanyak saksi-saksi kebaikan-kebaikan yang nantinya akan membela kita di yaumil akhir. Karena apa? Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa. Akan tetapi Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, Allah tidak melihat rupamu, bentuk fisikmu, dan kekayaanmu. Jadi di sini ini betapa cantiknya seorang wanita dan betapa kurang cantiknya seorang wanita. Ini di mata Allah itu tidak akan diberikan pahala. Demikian juga dengan harta yang banyak pun Allah juga tidak akan memberikan pahala. Walakin akan tetapi yang dulu qulubikum, yang dilihat oleh Allah, yang diberikan pahala oleh Allah adalah qalbu, hati, wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, dari hadis ini sudah jelas bahwa kesempurnaan bentuk fisik kita, bahwa banyaknya harta yang kita miliki, ini Allah tidak akan berikan pahala. Namun yang diberikan pahala oleh Allah adalah hati, aktivitas hati, dan amal perbuatan kita. Ini menandaskan bahwa kita tidak boleh berpandangan, yang penting hati kita. Karena berkaitan dengan suatu amalan, ini berkaitan erat dengan niat. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Namun niat saja ini tidak cukup. Niat itu harus diwujudkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan ini harus sesuai dengan syariat yang Allah turunkan pada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau misalnya hanya yang penting hatinya, sehingga ini perlu kita luruskan bahwa hati saja ini tidak cukup, niat saja tidak cukup, tapi harus diwujudkan dengan perbuatan. Ini yang akan dinilai atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana cara kita berpakaian, ini juga hendaknya kita terapkan dengan sesuai dengan syariat Allah. Jangan sampai ya, kita sebagai seorang muslimah misalnya, kemudian berpakaian dengan meskipun pakai jilbab, meskipun pakai busana muslim, tapi dengan menonjolkan bagian-bagian tubuh, ini juga tidak sesuai dengan syariat kita.
Oleh karena itu, mereka yang berpandangan yang penting hatinya, ini tidak benar. Karena niat yang ada dalam hati ini harus diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Jadi cara berpakaian, penampilan, sikap dan gerak-gerik kita hendaklah kita sesuaikan dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas bahwa kelak perbuatan kita itu dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dalam surah Al-Zalzalah itu, yauma idzin tukazzu akbaroha, pada hari itu bumi menceritakan, bumi ini dalam arti alam semesta ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang manusia, apa yang kita lakukan. Jadi tidak hanya kaki kita, tidak hanya anggota badan kita nanti akan bersaksi di hadapan Allah, tapi alam semesta ini juga akan bersaksi kemana kita pergi, ngapa, berbuat apa dan sebagainya, nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai seorang muslim, hendaklah kita itu memperbanyak saksi-saksi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus menampakkan perbuatan baik kita, namun ketika kita menampakkan perbuatan baik kita, ini jangan sampai kita berbuat riya. Karena apa? Karena kelak di hadapan Allah akan bersaksi bumi dan seisinya ini. Bagaimana bersaksi? Bagaimana kita mengetahui bahwa alam semesta, bumi, ya tanah katakanlah begitu, akan bersaksi di hadapan Allah, sedangkan itu adalah benda mati? Ini karena sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Bukti bahwa alam ini bisa bersaksi ini seperti yang telah dicontohkan ini oleh orang Jepang, Masaru Emoto, yang telah menyelidiki ribuan air yang ada di bumi ini. Seperti contohnya, ini sudah meneliti bahwa air yang menurut kita itu benda mati, ternyata ini hidup. Karena menurut penelitian Masaru Emoto dari Jepang ini, bahwa air itu adalah hidup. Air itu dapat menangkap, dapat menyimpan, dan dapat menyalurkan suara kepada peminumnya. Nanti bisa di googling ya, Masaru Emoto tentang kristal air. Ternyata air yang dibacakan sesuatu ini ketika di mikroskop ini ada perbedaan di molekul-molekulnya ya. Yang diperdengarkan musik rock, ini molekul atau kristalnya ini bisa jadi rusak. Yang terbaik air, yaitu air Zam-Zam, karena secara fisik memang berada di bawah Ka'bah, dan di atas, di seputar Ka'bah ini banyak orang yang bertawaf, yang membacakan kalimat-kalimat Allah. Ini yang terbaik. Ini salah satu bukti bahwa ternyata benda yang kita
anggap benda mati ternyata bisa juga menangkap, menyimpan dan menyalurkan energi atau suara. Ini sebagai contoh. Untuk benda-benda yang lain, yaitu itu kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak, ya sesuatu bisa terjadi. Dan ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran bahwa yaumaitin tukadisu akbaroha, bahwa pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, maka bumi akan bercerita, menjadi saksi kita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di sana dan di situ dan seterusnya. Makanya hendaklah kita berhati-hati dalam bersikap, berkata, karena meskipun tidak ada orang lain yang melihat, meskipun tidak ada yang menyaksikan kita, tapi alam semesta ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita bepergian, kemudian kita singgah di satu masjid, jangan hanya kencang-kencing di sana, ketahuiannya saja. Namun di sana kita juga memperbanyak saksi dengan menjalankan sholat berjamaah di sana. Kemudian kita juga menyisihkan sebagian rezeki, pemberian Allah untuk kita sedekahkan di kota amal masjid tersebut dan sebagainya. Intinya kita perbanyak saksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ini kita akan lebih berhati-hati, karena takwa itu sendiri juga artinya berhati-hati. Dan takwa ini yang akan menjadikan motivasi kepada kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Di samping kita memperbanyak saksi, kita sebagai seorang muslim yang yakin akan yaumil akhir, hari perhitungan, hendaklah kita juga memperbanyak amalan-amalan yang menjadi khususan bagi kita, amalan-amalan yang unggul untuk kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan yang masih punya orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Kemudian kalau orang tua itu memiliki tanggungan atau hutang, kita bantu untuk melunasinya. Ini juga bisa menjadi media sarana untuk kita untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan keberkahan hidup kita. Atau kita bisa melakukan dengan jalan-jalan yang lain, misalnya kita perbanyak membaca Al-Quran, kemudian kita juga bisa menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan mengiringinya dengan sholat-sholat rawatib. Atau kita juga bisa melakukan amalan-amalan khusus yang merupakan keunggulan kita, seperti yang telah dicontohkan oleh Ashabul Kahfi, di mana masing-masing pemuda ini memiliki keunggulan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan sarana bisa terbukanya, yaitu di gua yang ditutup oleh batu. Ini suatu hal yang perlu kita latih, karena yang suatu amal, peningkatan dalam amal ini tidak bisa kita capai dengan tiba-tiba tanpa latihan. Makanya kita perlu riyadhah yaum, yaitu latihan harian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang harus ada target, harus ada pembiasaan, sehingga dari hal yang biasa ini kita bisa melakukan ibadah, melakukan amalan ini, bisa merasakan nikmatnya ibadah.
Nah, setelah kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita juga akan merasa kecewa, merasa gelo dalam bahasa Jawanya itu, bila tidak melazimkan, bila tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita latih. Dan pada akhirnya kita hanya bermohon kepada Allah, semoga kita diberikan kekuatan ya, untuk menerima hidayah dari Allah, kemudian menjaga hidayah itu, kemudian menyalurkan atau menyampaikan, menyebarkan hidayah itu, sehingga kita dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan satu hal, kita jangan berbangga ketika sudah menjadi ahli sedekah, kita menjadi ahli ibadah, karena kita belum tahu yaitu akhir hayat kita itu dalam kondisi apa. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan amalan-amalan sebagaimana amalan-amalannya ahli surga ini bisa juga ini terjerumus ke neraka tatkala orang tersebut riya dan ujub ataupun sombong dari amalan-amalan yang dilakukannya. Demikian juga sebaliknya, manusia atau kita mungkin yang pernah melakukan amalan-amalan kemaksiatan yang ini menjadi amalan-amalan ahli neraka, belum tentu juga di akhir hayatnya ini akan masuk neraka, bisa juga akan masuk surga. Sebagai contoh, seorang pelacur yang hariannya itu menjajakan diri, kemudian suatu hari, suatu saat dia menolong seekor anjing yang kehausan, dengan turun ke sumur, dengan sepatunya memberikan minum, dan akhirnya bisa menjadi penghuni surga karena yaitu tobat yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaklah kita berhati-hati dan kita menjaga semangat kita untuk melakukan kebaikan, memperbanyak saksi-saksi kebaikan kita, dan juga kita senantiasa bermohon kepada Allah agar akhir hayat kita kelak itu dapat predikat husnul khotimah. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa akan disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.